Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih al-Maulik wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi walladzi la sadaqal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Amma ba'du. Pada pemirsa channel YouTube Kemenak Kabupaten Kulon Progo yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai tentang sifat ikhlas serta implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, ikhlas itu merupakan salah satu sifat yang terpuji, yang mana sifat tersebut merupakan salah satu sebagai pondasi kita dalam beramal soleh. Ikhlas secara bahasa, secara makna bahasanya yaitu dari kata akhlaso yang berarti memurnikan atau menyucikan. Dan secara istilah ikhlas berarti kita menyucikan hati kita agar ketika beramal soleh tidak tercampuri oleh niat-niat lain selain niat karena Allah semata. Pemirsa yang berbahagia, selain itu ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW tentang makna ikhlas tersebut. Suatu ketika Nabi Muhammad ditanya tentang makna ikhlas, kemudian beliau menjawab, akan bertanya kepada Jibril terlebih dahulu, kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Allah. Allah berfirman menjelaskan tentang makna ikhlas, yaitu adalah ikhlas adalah suatu hal, salah satu dari banyak rahasia Allah yang Allah masukkan, yang Allah titipkan, yang Allah serahkan ke dalam hati-hati hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, yang mana ikhlas tersebut malaikat tidak bisa mencatatnya dan setan tidak akan bisa merusaknya. Hal ini berarti ikhlas merupakan salah satu sifat yang urusannya atau pertanggungjawabannya langsung dari hamba kepada Allah. Kemudian bagaimana implementasi sifat ikhlas dalam sehari-hari? Banyak contohnya, terutama pada sekarang ini, saat ini dalam era modernisasi atau digitalisasi, tentang era sosial media. Banyak sekali dari kita yang terserang virus atau penyakit riya atau ujub. Dalam bahasa Indonesianya berarti pamer. Memamerkan kehidupan kita, memamerkan kenikmatan kita, memamerkan apa yang kita punya kepada orang lain, entah melalui status WhatsApp, melalui story Instagram atau postingan Instagram dan sebagainya. Hal ini sangat berpotensi menimbulkan sifat riya, menimbulkan sifat ujub kepada orang lain yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Maka dari itu tentu kita bisa membentengi rasa ingin untuk pamer harta kita, untuk pamer kenikmatan kita, pamer prestasi kita kepada orang dengan sifat ikhlas tersebut. Alangkah baiknya apabila kita selalu membentengi diri kita dengan niat apapun yang kita lakukan itu karena ibadah kepada Allah. Ikhlas sering kita dengar, sering kita ucapkan, tetapi implementasinya ternyata sangat sulit untuk kita lakukan.
Karena urusannya dengan hati kita. Kita sebagai manusia tentu punya kekurangan-kekurangan, punya kelemahan-kelemahan tentang makna ikhlas tersebut. Di dalam kitab At-Ta'rifat karya Ali Arjurjani disebutkan bahwa ikhlas adalah kita tidak mencari orang yang menyaksikan amal kita selain Allah. Ikhlas juga bisa diartikan membersihkan amal dari berbagai kotoran. Itu menunjukkan bahwa salah satu kunci diterimanya amal kita adalah dengan sifat ikhlas tersebut. Maka dari itu dalam sehari-hari tentu kita punya banyak problematika dalam kehidupan sehari-hari mengenai tentang sifat ikhlas tersebut. Misal ketika kita sedang bekerja, kita ada keinginan agar pekerjaan kita dilihat oleh orang lain, dibanggakan oleh orang lain. Tentu ini akan mengurangi nilai-nilai pahala yang kita lakukan. Oleh sebab itu kita sebagai manusia, sekali lagi saya tekankan, perlu sebelum melakukan amal ibadah tersebut kita bandingkan dengan sifat ikhlas. Dengan cara apa? Dengan cara kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang kita lakukan. Kemudian seorang tokoh sufi besar pada ketika Hijriyah yaitu Yazunnun al-Misri pernah mengemukakan tanda-tanda sifat ikhlas dari kita manusia. Yang pertama adalah kita menganggap pujian atau celaan itu sama saja, tidak ada bedanya. Kita dicela juga tidak bermasalah, kita juga dipuji juga tidak akan merasa bangga. Intinya tidak menganggap adanya pujian dan celaan, tidak terpengaruh karena hal tersebut. Dicela kita tidak merasa rendah diri, dipuji kita tidak merasa bangga ataupun merasa tinggi. Kemudian ciri-ciri ikhlas adalah kita melupakan amal baik kita. Suatu ketika Gus Dur pernah ditanya tentang makna ikhlas. Menurut Gus Dur, ikhlas adalah kita bekerja untuk orang lain dan kita telah memberikan kepada mereka, namun kita akan melupakan apa yang telah kita berikan kepada orang lain tersebut. Itulah salah satu tanda ikhlas. Kemudian yang ketiga, kita melupakan amal baik kita untuk memperoleh pahala di akhirat. Karena salah satu tujuan kita manusia hidup di dunia adalah menanam amal-amal baik agar kita besok bisa memanennya kelak di akhirat. Jadi alangkah baiknya ketika kita melakukan suatu amal perbuatan diniati dengan ridha Allah, diniati untuk mencari pahala agar besok kelak kita di akhirat mendapatkan pahala yang setimpal, balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya kita bisa menabung dahulu amal-amal kita di dunia. Karena apa? Hidup kita di dunia tentu tidaklah lama, tidak selama di akhirat. Maka dari itu alangkah baiknya selama kita bisa bermanfaat pada orang lain, selalu harus kita menabung dan terus menabung amal-amal perbuatan kita. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Apa yang kita lakukan tentu akan dibalas sesuai dengan yang kita niatkan. Untuk itu, mari kita bersama-sama menerapkan sifat ikhlas ini dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang kita niatkan dan dilandasi dengan sifat ikhlas ini akan memberikan manfaatan bagi kita semua dan tentu kita harapkan kita mendapatkan balasan pahala yang setimpal kelak di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga memberikan manfaatan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.